Jokowi bukanlah presiden bodoh. Di balik deal-dealan yang terjadi dengan parpol, dia menempatkan orang yang tepat untuk kemajuan negeri ini. Dia memulai dengan menarik Erick Thohir di Kementerian BUMN dan Ahok sebagai pemimpin Pertamina. Ahok pula yang nanti rencananya mengepalai IKN. Untuk pos kementerian tak begitu penting. Presiden Jokowi menaruh orang-orang parpol. Itulah makanya ada cerita Surya Paloh hingga Megawati dibuat ngambek. Tapi kini kita tahu, Surya Paloh ngambek terlalu jauh hingga hampir menyerupai oposisi. Ini lantaran jatah Kementerian ESDM dan Jaksa Agung yang diminta diberikan ke kalangan profesional. Padahal Surya Paloh memiliki kepentingan dalam bidang minyak. Malah salah satu kadernya hanya duduk di Kominfo yang kini tak terdengar suaranya. Tapi pilihan Presiden Jokowi soal Jaksa Agung sangatlah tepat, karena berani mengungkap kasus lama yang membangkrutkan dua asuransi besar negara. Sebelum diangkat menjadi komut Pertamina, Presiden Jokowi sudah meletakkan cengkeramannya di sana. Sebagai buktinya, grafik impor minyak dari 2016 terus mengalami penurunan. Seperti dilansir dari liputan6.com, secara rinci impor minyak mentah terus turun secara fluktuatif. Impor minyak mentah menaik dari 382.000 barel per hari pada 2015 menjadi 411.000 barel per hari pada 2016. Namun, impor mulai turun secara berkala dari 411.000 barel per hari pada 2016 menjadi 370.000 barel per hari pada 2017. Kemudian angkanya turun lagi menjadi 344.000 barel per hari pada 2018, 245.000 barel per hari pada 2019, dan per Januari 2020 kemarin nilainya menjadi 237.000 barel per hari. Sekarang dengan masuknya Ahok, beban untuknya adalah mengembangkan turunan BBM dan juga membuka ladang minyak baru. Kepercayaan Presiden Jokowi kepada Ahok ditujukan pada naiknya investasi untuk pengoboran minyak baru di tahun 2020 ini. Seperti dilansir dari tribunnews.com, Direktur Utama PT Pertamina Persero, Nike Widiawati memastikan tahun 2020 alokasi dana investasi sebesar 7,8 miliar dolar Amerika Serikat atau naik sekitar 84% dibanding 2019. Dengan peningkatan investasi, Pertamina akan agresif melakukan pengeboran sumur. Target tahun ini adalah 411 sumur, meningkat sebesar 17% dibanding 2019. Investasi terbesar berada di sektor hulu, sebesar 3,7 miliar dolar Amerika Serikat. Agar Pertamina bisa terus meningkatkan produksi migas dalam rangka menuju target 1 juta barel, tegas Nike dalam keterangannya Sabtu 7 Maret 2020. Pertamina, kata Nike, mendukung rencana pemerintah dalam pencapaian produksi 1 juta barel per day dengan berkontribusi sebesar 65% volume dari domestik. Kontribusi terbesar yang diharapkan pada tahun 2030 berasal dari IOR atau 36% dari total volume produksi, dan transformasi research to production di lapangan-lapangan migas besar, yaitu 36% dari total volume produksi. Perlu terobosan dalam sisi komersial, regulasi, dan teknologi untuk merealisasikan target pencapaian produksi tersebut, imbuh Nike. Pertamina akan terus meningkatkan produk migas secara bertahap. Tahun 2020, produk migas ditargetkan sebesar 923 MBOEPD, naik dibanding prognosa 2019 sebesar 906 MBOEPD. Pertamina optimis bisa terus mengelola lapangan migas dengan optimal, imbuh Nike. Pertamina juga akan lebih agresif dalam mencari dan menemukan tambahan cadangan migas melalui survei seismik. Nike juga menegaskan bahwa peningkatan produksi juga akan dilakukan pada energi baru terbarukan, terutama panas bumi dengan target 4.635 GWh, naik sebesar 9% dibanding prognosa 2019 yang tercatat 4.271 GWh. Kita yakin dengan kepercayaan yang diberikan Presiden Jokowi pada Menteri Erick dan Ahok bisa membawa Pertamina maju pesat.
BUMN ini sangatlah strategis untuk mendorong kemajuan negara. Kalau pada periode pertama, Presiden Jokowi sudah berani membubarkan petrol dan menekan impor minyak, di periode kedua tinggal diteruskan Ahok. Ahok dengan gebrakannya mampu membuat transparansi sistem di Pertamina yang akan menjadi penghalang bagi mafia migas bermain-main dalam impor minyak. Ahok pula yang diberi kewenangan mengambil alih TPPI untuk membawa alternatif produk BBM. Kini dengan adanya Ahok, kepercayaan Presiden Jokowi bertambah. Dirutnya hanya jubir Pertamina, tapi kendali besar di tangan Ahok. Makanya tak perlu ragu lagi untuk berinvestasi besar pada pengeboran sumur baru.